Guru? Siap. Baik, rapat evaluasi kurikulum kami akan segera dimulai. Namun Bapak Kepala Sekolah sedang ada rapat dengan Dinas Pendidikan, sehingga dalam beberapa menit ke depan, sekitar 30 menit ke depan mungkin beliau akan datang. Oke, berarti kita mulai saja ya? Ya. Oke, agenda kita hari ini adalah evaluasi implementasi metode pembelajaran Project Based Learning atau biasa disingkat dengan PBL. Oke, yang sudah berjalan selama 3 bulan. Oke, berdasarkan data yang saya kumpulkan, ada hasil yang cukup menjanjikan. Sabrina, maaf saya potong, tapi sebelum kita belum membahas hal ini, saya ingin menyampaikan keberatan saya terhadap PBL ini. Keberatan, tapi Bu Jenny, murid-murid saja lebih antusias belajar, mereka lebih kreatif dan mandiri. Bu Jenny, kamu masih muda, kamu belum paham betapa lelah dan ribetnya sistem ini. Kami jadi seperti admin proyek, bukan seorang guru. Sebenarnya saya merasakan hal yang sama dengan Ibu Jenny. Persiapan ini memang sangat meminta banyak waktu. Teman-teman, mari kita diskusi dengan kepala ini dikarenakan setiap perubahan pasti ada tantangan. Oke, kalian bisa lihat data di sini. Nilai rata-rata siswa itu naik 15% dan partisipasi mereka juga naik 60%. Dan yang lebih bagusnya lagi, respon orang tua itu lebih bersahabat dengan kita. Data bisa dimanipulasi, Bu Sabrina. Yang penting adalah realita di lapangan. Kami sebagai guru senior merasa kewalahan. Tapi Bu Jenny, kami tidak memaksa. Ini semua untuk kemajuan pendidikan. Zaman sudah berubah, kita harus lebih adaptif. Kemajuan yang bisa lurus. Yang penting bukan metodenya, tapi kualitas pengajarannya. Iya, betul. Saya sudah mengajar selama 25 tahun. Metode konvensional yang sudah teruji, kenapa harus diubah? Pak Jeffrey, ini tuh bukan soal lamanya mengajar. Ini tuh soal adaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Tolong jangan saling menyalahkan, kita semua ingin yang terbaik untuk siswa. Menurut saya PBL ini sangat bagus untuk pelajaran tertentu, tetapi tidak semua pelajaran cocok. Soleman benar, mungkin kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang apa lagi? Yang jelas kamu kelelahan. Bu Sabrina, kamu sebagai wakil kurikulum harusnya paham dengan beberapa kerja kami. Saya sangat paham Ibu Jenny, tapi kita tidak boleh takut akan perubahan yang ada. Pendidikan itu harus tetap maju. Mungkin kita istirahat dulu sambil menunggu kepala sekolah. Tidak usah istirahat, saya ingin tahu apa masalah kalian di sana. Masalahnya adalah kalian tidak pernah mendengarkan kami. Kalian pikir kami ini kolot. Ini tuh masalah profesionalisme. Profesionalisme seperti apa, Bu Sabrina? Kenapa kalian tidak mau mencoba? Kami sudah mencoba, Bu, tapi hasilnya tidak memuaskan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Baik, silakan dulu. Sepertinya diskusi sedang berjalan hangat. Saya bisa merasakannya dari luar. Boleh saya tahu sebenarnya apa yang membuat diskusi hari ini sangat tegang? Kami sedang melakukan evaluasi PBL, Bapak. Silakan dulu. Baik, dari evaluasi ini sepertinya apa yang membuat tegang seperti ini? Pak, kami sebagai guru senior merasa tidak benar. PBL ini sangat membantu kami. Tapi Pak, PBL memberikan hasil yang positif. Baik, tunggu sebentar. Saya melihat sebenarnya di sini kita sama-sama peduli tentang pendidikan. Tetapi ternyata di sini ada dua perbedaan yang membuat kita harus berdebat seperti ini. Baik, mari kita mulai dari awal untuk mencari solusi. Pertama, Ibu Jenny, sebagai guru senior, tolong menceritakan pengalaman Ibu tentang PBL ini. Pak, sebenarnya saya tidak menentang perubahan ini. Tetapi usia saya yang sudah tidak lagi muda, saya tahu tidak bisa memberikan hasil yang terbaik untuk siswa. Saya memahami kekhawatiran Ibu. Perubahan memang menakutkan, apalagi kita sudah nyaman dengan cara yang sudah teruji. Sekarang berikutnya Ibu Tekli, apa yang membuat Ibu begitu antusias dengan PBL ini? Pak, saya melihat siswa-siswa lebih hidup ketika belajar. Mereka tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memahami dan menerapkan ilmu. Rasanya seperti kita mempersiapkan mereka untuk masa depan yang nyata. Itu visi yang sangat indah, Ibu Tekli. Saya rasa kita semua punya tujuan yang sama untuk pendidikan, yaitu
memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Betul Bapak Ibu? Betul. Baik, selanjutnya Bu Sabrina, sebagai wakasek kurikulum, apa yang Ibu lihat yang evaluasi ini? Oke, jujur Pak, mungkin di sini saya sebagai wakasek kurikulum saya terlalu terburu-buru untuk menerapkan PBL ini tanpa memperlihatkan adaptasi dari masing-masing guru yang ada. Pak, Ya, silakan. jujur sebenarnya saya suka dengan konsep PBL ini, tetapi saya butuh banyak panduan dan dukungan. Saya tidak bisa menghadapi tantangan ini sendirian. Baik, saya akan merangkum dan juga akan menuliskan apa yang sudah saya dengar saat ini. Kita akan menggali akar masalahnya bersama-sama. Yang pertama adalah kelompok yang mendukung. Kelompok ini melihat adanya inovasi dan juga antusias dari siswa-siswi. Kedua adalah kelompok pendukung ingin agar pendidikannya lebih relevan dan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan yang ketiga adalah kelompok pendukung melihat adanya antusias positif dari siswa-siswi. Bagian kedua adalah kelompok yang ragu-ragu. Kelompok ragu di sini akan masalah yang pertama adalah adanya beban kerja yang sangat besar. Yang kedua adalah mereka tidak bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi. Dan yang ketiga adalah tidak adanya panduan dan juga dukungan untuk menerapkan PBL ini. Apakah ini sudah mewakili posisi kita masing-masing? Sangat tepat Pak, dan saya rasa kedua kelompok ini tidak bertentangan. Tepat sekali Bu Fira. Mari sekarang kita berpikir sebagai satu tim yang utuh dan juga untuk mencari solusi untuk memenuhi setiap kebutuhan siswa-siswi. Maksud Bapak bagaimana? Jadi maksudnya adalah kita bisa menerapkan BBL secara bertahap dan berstruktur. Bu Jenny, bagaimana jika masalah ini tidak hanya dihadapi oleh Ibu sendiri? Maksud Bapak? Bu Jenny, kita akan bentuk satu sistem yaitu sistem monitoring, di mana guru yang sudah nyaman dan sudah lebih tahu tentang PBL bisa membantu guru yang belum paham dan juga guru yang ragu-ragu dengan implementasi ini. Oke, apakah Ibu Jenny siap untuk membantu Ibu Jenny? Tentu saja Pak, malah saya senang bisa berbagi. Tapi Pak, bagaimana dengan beban kerja yang bertambah? Pertanyaan yang bagus Pak Jeffrey. Bagaimana kalau kita menerapkan jadwal transisi? Artinya tidak semua mata pelajaran akan diterapkan PBL. Oke, baik. Jadi kita akan menerapkan PBL ini sesuai dengan solusi yang kita ambil bersama. Untuk itu saat ini kita akan mengakhiri rapat kita. Maka saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, perbedaan perspektif itu sangat baik karena itu akan memperkaya solusi kita. Benar Pak, saya merasa hari ini sangat berterima. Yang kedua, saya ingin menekankan bahwa perubahan yang berkelanjutan lebih baik daripada perubahan yang dipaksakan. Kita di sini tidak sedang berlomba-lomba, tetapi kita sedang diproses. Filosofi yang sangat bijak Pak. Baik. Dan yang terakhir, yang terakhir, kita ini adalah satu tim. Jika ada yang kesulitan, maka kita akan membantu. Dan juga jika ada yang mengalami keberhasilan, kita rayakan bersama. Pak, boleh saya usul? Bagaimana kalau kita buat WhatsApp khusus untuk saring dan support? Ini bagus biar kita tetap bertemu. Wah, saya yang sendiri masih harus berdewasa grup ya. Dengan menjadi saya ajarin, kita mulai dari hati. Nah, ini baru namanya semangat kolaborasi. Mari kita akhiri rapat ini bersama. Silakan semuanya berdiri. Ya.
Baik, di akhir rapat ini saya ingin menekankan bahwa kita sama-sama berkomitmen untuk memajukan pendidikan kita, saling mendukung satu sama lain, dan kita memberikan semua yang terbaik untuk pendidikan kita saat ini.